Arsenal gagal menang, Liverpool bisa segera juara Liga Inggris. Rodri terus dikejar Madrid, City siap pasang badan. Vinicius bisa dihukum larangan bermain 2 tahun. Kok bisa? Ambyar, Inter Milan sudah tak bisa capai treble. Cyrus Margono dipantau pelatih kiper timnas. Mau join kah? Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pada pertandingan Premier League dini hari tadi, Arsenal gagal meraih 3 angka karena ditahan imbang 2-2 oleh Crystal Palace. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Jakub Kiwior membawa The Gunners unggul saat laga baru berjalan 3 menit. Palace yang coba menembus pertahanan Arsenal akhirnya berhasil samakan kedudukan dari Eberechi Eze pada menit ke-27. Namun, Leandro Trossard menutup babak pertama dengan golnya untuk tuan rumah menit ke-42. Kemenangan Arsenal yang sudah di depan mata malah buyar setelah Jean-Philippe Mateta menaklukkan David Raya pada menit ke-83. Atas hasil ini, Arsenal semakin tak sanggup kejar perolehan angka dari Liverpool. Menuju ke La Liga, Real Madrid masih memperpanjang peluang juara usai menang tipis 1-0 atas Getafe di Coliseum Alfonso Perez. Gol sematawayang El Real terjadi di babak pertama hasil kreasi dari Arda Güler pada menit ke-21. Madrid tak mampu menambah pundi-pundi gol hingga laga bubar. Kemenangan ini membuat Madrid mempertipis selisih poin dengan Barcelona di puncak hanya 4 poin saja. Pindah ke Serie A, Juventus membuang peluang untuk masuk zona Liga Champions usai takluk dari Parma 1-0. Anak asuh Igor Tudor terus menguasai jalannya pertandingan sejak awal laga. Malangnya, gawang Bianconeri justru jebol oleh Matteo Pellegrino pada menit ke-46. Hingga akhir laga, Juventus pulang dengan buka muram. Klub asal Turin gagal menggeser Bolonya di 4 besar klasmen. Masih dari Italia, tapi kali ini dari semifinal Coppa Italia. AC Milan mencapai final setelah menang meyakinkan 3-0 atas Inter Milan dalam derby della Madonnina. Pasukan Sergio Conceição memimpin di menit ke-36 lewat Luka Jovic dan menutup babak pertama. Babak kedua baru bergulir beberapa menit, Jovic kembali menggandakan skor menit ke-50. Kemenangan Milan dilengkapi dengan gol Tierney Reinders pada menit ke-85 setelah memanfaatkan umpan Rafael Leao. Rossoneri tinggal menunggu lawan di final antara Bologna atau Empoli. Kegagalan Arsenal raih poin penuh atas Crystal Palace di Emirates Stadium membuat Liverpool tinggal sejengkal lagi menerima predikat juara Premier League musim ini. Melansir dari Mirror, hasil imbang yang didapatkan Arsenal membuat selisih poin antara kedua tim kini menjadi 12 poin dengan 4 pertandingan tersisa. Dalam skenario menuju juara, Liverpool hanya perlu 1 poin lagi yang akan membawa pasukan Arne Slot melewati garis finish. Itu artinya The Reds cukup menahan imbang Tottenham Hotspur di Anfield tanggal 27 April. Liverpool diunggulkan jelang laga tersebut mengingat pada pertemuan pertama, mereka bisa menumbangkan The Lily Whites. Sementara itu, Mikel Arteta tak bisa menyembunyikan rasa kecewa usai timnya tak bisa memaksimalkan laga kandang kontra Crystal Palace yang membuat peluang Liverpool untuk juara semakin dekat. Mengutip Mirror, Arteta menilai Arsenal yang diasuhnya tidak menemukan konsistensi yang cukup dalam untuk mendominasi jalannya permainan. Mantan asisten Pep Guardiola itu menyayangkan kondisi tim yang 2 kali memimpin, tapi tetap saja tak mampu raih kemenangan. Untuk selanjutnya, Arteta akan mencoba membangkitkan mental pemainnya jelang bertemu PSG di Liga Champions. Penyerang timnas Inggris Marcus Rashford menyatakan rencana masa depannya dengan hanya mau bermain bersama klub yang mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Menurut The Guardian, Rashford akan memutuskan masa depannya paling cepat pertengahan Juni dengan tujuannya adalah meninggalkan Manchester United demi klub Liga Champions. Pihak Rashford mengatakan kalau peluangnya kembali ke Old Trafford sangat kecil
karena intrik dengan Ruben Amorim yang merusak masa depannya. United sendiri berniat agar Rashford hengkang dan uang dari penjualannya dibutuhkan untuk membantu strategi transfer musim panas mereka. Superkomputer Opta kembali membuat heboh dengan memprediksi posisi 5 besar di klasemen akhir Premier League yang sudah pasti mendapatkan jatah lolos ke Liga Champions. Melaporkan dari TNT Sports, selain Liverpool dan Arsenal, Opta menerawang 3 tim tersisa yang akan menemani keduanya ke kompetisi elit Eropa. Hasilnya, Manchester City diprediksi akan mengakhiri musim dengan mendarat di tempat ketiga. Sementara untuk posisi keempat dan kelima, akan terjadi duel yang menegangkan antara Nottingham Forest dan Newcastle United yang saling geser. Saat ini, Premier League semakin mendekati akhir kompetisi dan perebutan zona Eropa bertambah seru. Rival kota Liverpool, Everton telah mengumumkan kedatangan seorang investor baru. Melansir dari Goal, Everton mengkonfirmasi bahwa miliarder asal Amerika Serikat Christopher Sarovim akan bergabung dengan grup kepemilikan klub Roundhouse Capital dengan aset senilai lebih dari 31 miliar dolar Amerika. Sarovim diharapkan dapat memberi lebih banyak pemasukan untuk Everton, termasuk untuk operasional stadion baru di kawasan Premier Bordeaux. Sekarang kita pindah ke Spanyol, di mana ada berita kurang mengenakan bagi Madridista. Setelah pemain depan Real Madrid asal Brazil Vinicius Junior bisa terancam hukuman dari FIFA tak boleh bermain selama 2 tahun. Mengutip dari Sport People, ancaman itu muncul karena Vini dianggap melanggar kode etik FIFA setelah dituduh terlibat dalam akuisisi sejumlah klub sepak bola profesional melalui perusahaan Agenciamiento Esportivo yang dikelola oleh ayahnya dan agennya. Keluhan tersebut diajukan oleh Tiberis Holding do Brasil yang telah meminta tim investigasi Komite Etik FIFA untuk menjatuhkan hukuman larangan bermain hingga 2 tahun kepada Vini. Saat ini, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada keputusan resmi yang disampaikan oleh FIFA. Sementara dari Katalan, Presiden Barcelona Joan Laporta mengamini prediksi dari semua orang yang menjagokan timnya bisa raih treble musim ini. Menurut Football Espada, Laporta yakin asa menuju treble terus terjaga di bawah bimbingan Hansi Flick dan permainan para penggawa yang selalu serius menatap tiap laga. Kendati demikian, Laporta juga menyampaikan pesan untuk harus tetap membumi dan bersikap hati-hati dengan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Langkah Barca untuk memulai misi treble adalah saat hadapi Madrid di final Copa del Rey akhir pekan nanti. Bergeser ke sepak bola Italia. Kekalahan menyakitkan 3-0 atas AC Milan di semifinal Coppa Italia membuat peluang Inter untuk memenangi treble ambiar sudah. Melaporkan dari Football Italia, tersingkirnya Inter mengakhiri harapan mereka untuk memenangkan treble. Kekalahan ini membuat Simone Inzaghi gagal samai prestasi Jose Mourinho di musim 2009-2010. Dengan begitu, Paris Saint-Germain dan Barcelona kini menjadi 2 tim di Eropa yang masih berpeluang meraih treble pada musim ini. Inter setidaknya mungkin mendapatkan titel di Serie A karena masih mengungguli Napoli, di klasemen dan Liga Champions karena masih bermain di semifinal. Masih berkaitan dengan klub dari kota Milan, AC Milan dan Inter Milan memperkenalkan rencana pembangunan stadion baru mereka yang terbilang unik karena dibangun di bawah tanah. Melansir dari The Sun, stadion bawah tanah ini dirancang oleh arsitek Davide Bruno sebagai pengganti dari San Siro atau Giuseppe Meazza yang tak jadi direnovasi. Nantinya, stadion futuristik ini akan memiliki stasiun metro sendiri dan tempat parkir mobil bertingkat untuk mempermudah akses menuju ke sana. Belum lagi ditambah fasilitas macam hotel, restoran mewah, serta convention center. Biaya pembangunan stadion ini ditaksir 1,5 miliar euro akan dibangun selama 4-5 tahun. Dari tanah Jerman, Borussia Dortmund kemungkinan besar akan mempertahankan jabatan Niko Kovac sebagai pelatih mereka ke depannya. Mengutip dari Get Football News Germany, Dortmund sudah berencana untuk tetap mempercayakan Kovac menjelang musim baru, terlepas dari apapun hasil musim ini. Pria asal Kroasia itu dianggap telah mengembalikan momentum tim setelah awal musim yang berantakan bersama Nuri Sahin. Meski tersingkir dari Barca di Liga Champions dan belum pasti lolos ke Eropa musim depan, manajemen Dortmund tetap menghargai jerih payah Kovac dan membiarkannya membangun tim yang lebih kuat. Sekarang kita menuju berita sepak bola Indonesia. Salah satu kiper asal Indonesia yang berkarir di Eropa, Cyrus Margono, tengah dipantau oleh pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woedenberg.
Melapor dari CNN Indonesia, secara khusus Woudenberg terbang ke Kosovo untuk memantau langsung kondisi terkini Cyrus Margono. Hal itu diketahui dari unggahan Woudenberg di Instagram pribadinya Rabu lalu. Tujuan pria Belanda untuk memantau kiper berusia 23 tahun disinyalir untuk persiapan menghadapi ajang AFF U23 2025. Dengan usia yang masih 23 tahun, Cyrus Margono berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia U23 yang dilaksanakan pada Juli mendatang. Bek timnas Indonesia keturunan Belanda, Calvin Verdonk, ramai dikabarkan didekati oleh dua klub besar Belanda yakni Ajax dan PSV Eindhoven. Melansir dari Indozone, pemain berusia 27 tahun tersebut menjadi perhatian setelah penampilannya yang konsisten bersama NEC Nijmegen. Tak heran jika minat dari Ajax dan PSV mulai bermunculan. Meski demikian, Verdonk tampaknya belum mau untuk meninggalkan klubnya saat ini. Ia mengisyaratkan masih nyaman di NEC Nijmegen yang bermarkas di Stadion tersebut walaupun kesempatan untuk bergabung dengan klub besar di Belanda terbuka. Sementara itu ada kabar kurang baik dari Shanna de Jong yang telah mengumumkan untuk batal memperkuat timnas putri Indonesia. Mengutip dari detik.com, pengumuman dilakukan Shanna melalui akun media sosial miliknya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin melanjutkan proses naturalisasi menjadi WNI. Salah satu alasannya adalah bahwa proses naturalisasi yang dilakukan tidak profesional. Namun, ia enggan merinci lebih lanjut alasannya tidak ingin lanjut proses naturalisasinya. Keputusan ini menuai tanda tanya dari banyak pihak, termasuk Exco PSSI Arya Sinulinga. Shanna diketahui pernah menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia Putri di Jepang dan saat ini tercatat sebagai anggota klub Belanda, yakni NEC Breda. Chelsea telah menyatakan rencana untuk melego penyerang asal Prancis Christopher Nkunku pada bursa transfer musim panas. Melansir dari 90 Min, Chelsea akan meminta bayaran sebesar 75 juta euro untuk tim yang ingin mengangkutnya dari Stamford Bridge. Diketahui lumayan banyak klub yang menaruh minat pada pemain berusia 27 tahun, mulai dari Bayern Munchen, Borussia Dortmund hingga Manchester United. Bila tak menemukan tawaran yang cocok, Chelsea bisa menyertakan Nkunku dalam paket pembelian untuk menebus Fermin Lopez dari Barcelona. Di lain tempat, Manchester City gerak cepat untuk pasang badan melindungi aset terbaik mereka saat ini, Rodri, dari kejaran tim lain yang siap mengajaknya cabut dari Inggris. Mengutip Tribal Football, sebelumnya Real Madrid santer dikabarkan melihat Rodri sebagai pemain yang pas untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Toni Kroos musim panas lalu. Banyak yang meyakini jika berhasil menarik hati pemenang Ballon d'Or 2024 itu, Madrid akan menemukan kepingan puzzle lini tengah yang hilang. Saat ini kondisi Rodri masih dalam pemulihan dari cedera ACL yang menimpanya. Manajemen City akan sekuat tenaga memagari sang pemain, meskipun dirinya melihat kemungkinan untuk kembali merumput di negaranya. Masih seputar pemain Manchester City, Kevin De Bruyne yang sudah menyatakan perpisahan dengan seragam City dinilai cocok untuk duet bareng Lionel Messi di Inter Miami. Menurut Goal, Sergio Aguero adalah orang yang meyakini kalau KDB akan menjadi mitra kerja yang baik bagi La Pulga di MLS. Bagi Aguero yang pernah bermain bersama dengan gelandang asal Belgia, KDB berpotensi menjadi bintang baru di Amerika dengan menciptakan duet yang hebat bersama Messi. Hingga saat ini, KDB masih terbuka untuk membela tim manapun di sisa karirnya sebagai pemain profesional. Pindah ke sisi seberang Manchester. Demi mendatangkan Matheus Cunha yang diinginkan dari Wolves, Ruben Amorim bersedia untuk mengorbankan 4 pemain agar United terhindar dari pelanggaran finansial fair play. Melaporkan dari Mirror, 4 pemain tersebut adalah Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony, dan Tyrell Malacia. Dari penjualan Rashford dan Sancho, United berharap dapat memperoleh uang 65 juta pounds. Sementara untuk Anthony dan Malacia, United masih belum menemukan calon pembeli yang bisa menawar dengan harga lumayan. Niat United melepas Anthony ternyata mendapat sinyal baik dari Real Betis. Pelatih Manuel Pellegrini rupanya sangat ingin Anthony yang saat ini masih berstatus pinjaman dari Manchester United bertahan di tim. Melansir Tribal Football, mantan pelatih Malaga itu takjub dengan perkembangan permainan Anthony yang meningkat akhir-akhir ini, termasuk saat mencetak gol ke gawang Girona.
Pellegrini akan sangat senang jika pihak Betis jadi untuk mempermanenkan pemain asal Brasil musim depan. Bila itu terrealisasi, Pellegrini akan membangun skuad Betis yang kokoh bersama nama lain seperti Isco Alarcon, Marc Bartra, dan Hector Bellerin. Jelang persiapan Super Big Match El Clasico lawan Barcelona di final Copa del Rey, Carlo Ancelotti justru diliputi rasa ragu terhadap keadaan terkini timnya. Mengutip Football Espanya, Ancelotti akan melakukan rotasi kekuatan demi mengamankan asa juara Piala Raja. Rencananya, Ancelotti mempertimbangkan untuk kembali ke sistem formasi 4-4-2 dengan kemungkinan besar Rodrigo Goes akan dicoret dari susunan pemain, sehingga akan diisi oleh Federico Valverde atau Dani Ceballos. Don Carlo juga akan menurunkan Eduardo Camavinga atau David Alaba untuk menambal kelemahan di tengah. Sementara di posisi kiper, Thibaut Courtois akan menjadi starter gantikan Andriy Lunin yang dianggap kurang tanggap menghadapi laga besar. Terbang ke Italia. Pemain senior Bayern Munchen dan timnas Jerman Thomas Müller dikabarkan tak sudi menjadikan Serie A sebagai pelabuhan baru. Menurut Football Italia, upaya Fiorentina mengontrak Müller sebagai free agent di akhir musim ditolak sang pemain. Müller tampak tak tertarik untuk pindah rumah ke Artemio Franchi. Penolakan ini menjadi pukulan telak bagi Fiorentina yang berharap bisa mendapatkan pengalaman Müller. Padahal pemain asal Jerman itu bisa didapatkan secara gratis setelah kontraknya berakhir. Sementara itu, kiper Parma berkebangsaan Jepang Zion Suzuki disinyalir masuk dalam pantauan Manchester United yang ingin menjadikannya sebagai pengganti Andre Onana. Melaporkan dari Football Italia, Setan Merah terus melirik Suzuki setelah sebelumnya kepincut kepada Mike Maignan dari Milan. Melihat negosiasi dengan Maignan yang alot dan kemungkinan malah akan bertahan di Milan, maka United memindahkan pandangan pada Suzuki yang tampil apik dengan membantu Parma yang dibelanya bertahan di Serie A usai promosi. Diketahui klausul pelepasan yang dimiliki oleh kiper 22 tahun itu ada di sekitar 40 juta euro. Masih di Italia, tapi kali ini berkaitan dengan pemain timnas Indonesia. Bek Venezia JIZ siap sekuat tenaga untuk menyelamatkan timnya dari zona degradasi ke Serie B. Melansir dari Indozone, Bang Jaya menegaskan bahwa dukungan dari para supporter yang Spartan menjadi salah satu kekuatan bagi Venezia dalam upaya mereka terhindar dari ancaman degradasi. Dengan semangat dan dukungan dari penggemar setia, JIZ yakin Venezia masih memiliki kesempatan untuk bertahan di Serie A. Saat ini Venezia masih berada di zona merah Serie A dengan baru mengumpulkan 25 poin dan menempati posisi ke-18 klasemen sementara. Masih cederanya Kevin Dix yang menjadi pilar penting di sektor belakang timnas Indonesia membuat peluang Asnawi Mangkualam untuk kembali ke timnas lumayan terbuka. Menurut Bolanet, dengan cederanya Dix, Patrick Clifford bisa mulai mempertimbangkan Asnawi untuk mengisi kekosongan di sisi kanan. Nama Asnawi bukan sekadar pelengkap, tapi statusnya sebagai wakil kapten menunjukkan pengalaman dan kepemimpinannya layak diandalkan di era baru Clifford. Asnawi mencatat penampilan apik di Liga 1 Thailand bersama Port FC dan dianggap menjadi pilihan yang tepat bagi Clifford untuk menambah kekuatan barisan belakang.